12 orang hilang usai banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Di sini akan menjelaskan kronologi banjir bandang longsor di Humabas sebabkan 12 orang hilang secara singkat. Banjir bandang dan longsor berawal dari hujan deras di lokasi kejadian pada Jumat tanggal 1 Desember 2023. Sekitar pukul 21.30 yang berlangsung sangat lama, sehingga memicu terjadinya bencana alam di desa Singulampe, Kecamatan Bekti Raja, Kabupaten Humabas, Sumatera Utara. Dari kejadian tersebut menyebabkan 1 orang meninggal dan 12 orang lainnya dinyatakan masih hilang, serta 14 warga rumahnya sudah rusak. Adapun anggota Komisi 3 DPR RI Mulfahri Harahap menyatakan dugaan perambahan hutan itu menjadi salah satu poin yang dibahas Polda Sumut. Praduga sementara yang diselidiki Polda Sumut adalah perambahan hutan lindung yang dinilai telah rusak sehingga menyebabkan banjir bandang dan longsor. Diperkirakan pula bencana ini disebabkan likuifaksi tanah. Saya akan menjelaskan nilai dari berita tersebut. 1. Signifikan. Karena banjir bandang longsor ini menyebabkan bahaya bagi penduduk sekitar Humabas. 2. New. Berita ini terjadi pada hari Jumat 1 Desember tahun 2023 sekitar pukul 21.30 WIB. 3. About people, menyangkut orang hilang tertimbun sekitar 12 orang. Kemudian saya akan menjelaskan elemen berita tersebut. A. Proximity, banjir dan longsor di Humabas membahayakan warga Humabas. Kemudian ada impact, bencana ini menyebabkan beberapa rumah warga rusak dan 12 orang menghilang di Humabas. Kemudian juga ada disaster, bencana alam banjir bandang longsor di Humabas. Diduga akibat maraknya penebangan liar di daerah perbukitan di sekitar Danau Toba. Dugaan itu disampaikan Bupati Humbang Hasundutan, Dosmara Banjarnahor. Selain itu, PT Toba Pulp Lestari juga dinilai lalai dalam menjalankan konversi lahan perbukitan di sekitar Desa Simangulampe, Bakti Raja. Karenanya Bupati berharap pihak berwenang bisa mengungkap penyebab bencana dan polisi bisa menegakkan hukum terhadap pihak yang terlibat. Namun anggaran itu dibantah manajemen perusahaan yang justru mengaku berkontribusi membantu korban bencana banjir bandang dan tanah longsor. Saya juga akan menjelaskan menurut opini saya, berita ini sudah sangat baik karena tidak menampilkan foto korban, yang dimana hal tersebut bisa melanggar kode etik jurnalistik. Berita juga sudah sangat bagus, disampaikan secara lengkap memenuhi 5W1H. Tetapi, berita tersebut bisa saja disampaikan secara lebih detail terhadap beberapa peraturan dan hukum yang berlaku pada kasus seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Api erupsi Kementerian Astagfirullah. Erupsi Merapi. Kita Merapi erupsi. Saya Kalatsi Asmi, saya ingin menjelaskan tentang berita meletusnya Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 6 Desember 2023. Di sini ada nilai berita yang signifikan karena meletusnya Gunung Merapi membahayakan bagi warga Sumatera Barat, sehingga berita ini penting bagi para warga Sumatera Barat. About people, karena berita ini menyangkut orang, yaitu tewasnya 23 orang di Sumatera Barat. Elemen berita ada proximity, letusan Gunung Merapi di Sumatera Barat membahayakan bagi para penduduk di sekitar, tentunya di wilayah Gunung Merapi. Impact, 23 orang tewas karena dampak erupsi Gunung Merapi. Disaster, meletusnya Gunung Merapi. Ya. Tahukah kamu, Gunung Merapi bisa meletus dikarenakan endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya bisa sampai puluhan kilometer. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain, suhu di sekitar gunung akan naik. Sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa,
tumbuhan di sekitar gunung akan menjadi layu. Dan binatang di sekitar gunung akan bermigrasi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana opini saya tentang meletusnya Gunung Merapi. Pada tanggal 6 Desember tahun 2023, Kepala Daerah Gunung Merapi mengatakan bahwa letusan Gunung Merapi tidak bahaya. Di sini saya akan mengomentari bahwa setiap letusan Gunung Merapi sebaiknya para warga dihimbau untuk mengungsi. Jadi agar tidak ada korban jiwa di sekitar Gunung Merapi. Kemudian kode etik jurnalistik saya kira sudah cukup baik, tapi ada berbagai elemen ya, atau ada berbagai postingan-postingan yang memperlihatkan korban jiwa. Padahal di situ tujuan direkamnya agar orang tua itu tahu bahwa anaknya sedang terkena dampak erupsi, tapi disalahgunakan oleh media sosial, tentunya netizen-netizen di Indonesia yang memviralkan seperti gambar di atas ini, bahwa ada korban yang memang sengaja diviralkan di TikTok. Ini tentunya menyangkut kode etik jurnalistik, tidak boleh ya, karena diatur dalam undang-undang memang tidak boleh menayangkan para korban. Saya kira itu cukup. Baik, sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kronologi longsor di Kota 50, 1 tewas dan Jalan Sumbaria terputus secara singkat. Bencana alam ini mengakibatkan 1 orang tewas dan akses sumber Riau terputus akibat tertutup reruntuhan longsor. Longsor juga terjadi di beberapa kecamatan di 50 kota, sementara masyarakat yang menuju Sumber Riau masih ada yang terjebak sekitar lokasi kejadian. Nilai beritanya adalah signifikan, karena terputusnya Jalan Sumber Riau terputus meresahkan para warga Sumbar. Kedua, about people, karena menyangkut orang, longsor menyebabkan 1 orang tewas. Yang ketiga, new, berita bencana longsor di 50 kota ini terjadi tanggal 26 Desember 2023. Elemen berita, proximity, banjir dan longsor melanda Kabupaten 50 kota Sumatera Barat, membahayakan penduduk daerah tersebut. Yang kedua, impact, bencana alam ini mengakibatkan 1 orang tewas dan akses Sumbar dan Riau terputus akibat tertutup reruntuhan longsor. Yang ketiga, disaster, banjir dan longsor di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat. Tanah longsor terpicu oleh kombinasi curah hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal. Terjadinya pengikisan akibat kurangnya tutupan tanaman atau vegetasi, dan getaran akibat gempa, dan lain-lain. Bencana longsor juga terjadi begitu cepat, sehingga waktu untuk evakuasi sangat terbatas. Dan material longsor akan menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari bahaya longsor? Pada dasarnya, jangan menunduli hutan dan menebang pohon di lereng-lereng. Tidak mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah yang tidak stabil. Hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Ingat, segera evakuasi jika mendengar suara gemuruh dari longsoran. Juga saat mendengar sirine peringatan longsor atau pentongan atau peringatan dari speaker masjid. Segera evakuasi ke zona evakuasi yang telah ditentukan. Jika longsoran selesai, jangan langsung kembali ke rumah untuk mengantisipasi jika terjadi longsor susulan. Menurut opini saya, berita ini disampaikan dengan baik dan lengkap, sesuai dengan undang-undang jurnalistik. Kemudian untuk berita mungkin lebih bisa dijelaskan secara rinci, kota mana saja yang terkena dampaknya, dan usaha pemerintah dalam mengatasinya dalam bahasa yang digunakan hanya diulang-ulang sehingga tidak efektif. Sekian dari saya, terima kasih.